Oke, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita coba bongkar satu studi kasus menarik ya. Mm-mm. Ini dari tesisnya Sukamto di UIN Sunan Kalijaga. Betul, fokusnya ini ke program Kampung Tanggap Bencana atau Katana. Nah, itu dari Basnas kan ya? Betul, Badan Amil Zakat Nasional. ya Basnas. Dan ini tentang upaya mereka meningkatkan kesiapan warga hadapi kebakaran. Lokasinya di Jembatan 5, Jakarta Barat. Jembatan 5 itu kan, wah padat banget ya tempatnya. Betul sekali. Dan padat banget itu kayaknya kurang pas ya, ini luar biasa padat. Di Tambora itu kepadatannya hampir 50.000 jiwa per kilometer persegi loh, data 2023. Wow, Bisa bayangin kan? ya. Itu salah satu yang terpadat se-Asia Tenggara. Jadi ya nggak heran kalau kebakaran sering banget terjadi. Ada 142 kasus di Tambora aja, periode 2021 sampai 2023. Penyebabnya kebanyakan apa tuh? Seringnya sih masalah listrik ya, korsleting, atau ya kelalaian manusia. Kondisinya emang rentan banget. Oke, jadi tujuan kita bedah sumber ini sekarang, kita pengen lihat gimana sih program Katana ini jalan di lokasi yang ampun kayak Jembatan 5 itu. Apa aja tantangannya gitu kan? Iya, apa aja batu sandungannya. Dan yang paling penting, beneran ada perubahan nggak sih yang dirasain warga setelah ada program ini? Kita gali deh temuan Sukamto ini. Sip, mari kita lihat dulu kondisi Jembatan 5 lebih dekat ya. Seperti yang digambarkan di tesis ini, kerentanannya itu bukan cuma soal padatnya aja. Tapi, Rumah-rumah di sana itu kan dempet-dempetan banget. Banyak yang semi permanen, banyak kontrakan juga. Terus akses jalannya, waduh, sempit. jadi kalau ada apa-apa susah ya? Susah banget. Buat evakuasi susah, mobil pemadam mau masuk juga susah. Ditambah lagi, awalnya itu kesadaran warga soal mitigasi masih rendah gitu. Ada contoh kejadiannya kan ya? Ada. Di tesis disebut tuh, kebakaran 3 Desember 2023 di Jalan Sawah Lio Gang 11. Itu 20 keluarga kena dampaknya. Itu contoh pahitnya kondisi di sana. Oke, nah di tengah situasi kayak gitu, Basnas masuk dengan Katana ini. Yang menarik ini kan inisiatif pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, PRBBK. Dan dananya dari zakat. Nah, itu dia. Pakai dana zakat. Tujuannya sih mulia ya, membentuk kampung yang mandiri hadapi bencana. Caranya gimana tuh programnya? Utamanya sih lewat pelatihan sama simulasi. Jadi warga dikasih pemahaman dasar dulu soal bencana kebakaran. Penyebabnya apa? Dampaknya gimana? Biar nggak panik duluan mungkin ya. Betul. Terus ada juga sesi pemetaan risiko partisipatif. Jadi warga diajak kenali sendiri mana nih titik-titik rawan di lingkungan mereka. Lalu yang penting banget, pelatihan teknis pakai APAR, alat pemadam api ringan itu. Itu krusial ya, banyak yang nggak bisa pakai soalnya. Terus simulasi evakuasinya gimana? Katanya sampai pasang plang jalur evakuasi segala. Iya, betul. Pelangnya dipasang, terus pas simulasi, warga diajak kenalan sama jalur itu, dan titik kumpulnya. Yang dilibatin biasanya perwakilan aja sih, RT RW, Karang Taruna, ibu-ibu PKK gitu. Nggak semua warga ikut. Nggak semua. Nah, dari peserta pelatihan ini, dibentuk juga semacam kelompok kerja atau relawan siaga bencana. Harapannya mereka yang jadi motor penggerak di lingkungannya masing-masing. Oke. Nah, sekarang bagian pentingnya nih. Apa beneran ada perubahan? Gimana perbandingan sebelum sama sesudah ada Katana ini, menurut temuannya Sukamto? Ada sih perubahan yang cukup kelihatan, terutama di level pengetahuan sama keterampilan. Kalau sebelumnya kan, pengetahuannya minim banget ya. Respon kalau ada api ya cenderung insting aja, nggak terarah. Nggak tahu prosedur gitu ya? Iya, banyak yang nggak tahu cara pakai APAR atau bahkan nggak tahu jalur evakuasi itu di mana adanya. Nah, sesudahnya, Sesudahnya jadi lebih paham, pengetahuan soal penyebab, cara cegah kebakaran itu meningkat. Dan yang lebih penting, keterampilan praktisnya juga ada peningkatan. Warga jadi lebih, lebih pede buat coba pakai APAR. oh jadi nggak takut lagi ya? Minimal berani mencoba, terus tahu prosedur evakuasi dasar. Sikapnya juga ada geseran sedikit, jadi lebih waspada. Ada yang mulai proaktif ngecek listrik, ingetin tetangga. Ada contoh spesifik dari warga nggak? Ada kutipan menarik di tesisnya. Ada warga bilang, sekarang saya sudah berani menggunakan APAR. Itu kan nunjukin rasa percaya dirinya naik. Bahkan sampai ada inisiatif bentuk tim siaga di level RT. Wah, kedengerannya positif ya. Tapi pasti ada tantangannya dong, apalagi di lokasi seruat Jembatan 5. Pasti ada, banyak malah. Tantangan paling gede itu, ya jangkauan. Karena sistem pelatihannya perwakilan, nggak semua warga kenal langsung.
Jadi kayak cuma sebagian kecil aja ya? Iya, terutama kelompok rentan kayak penghuni kontrakan. Mereka kan mungkin ngerasa nggak terikat ya sama komunitas di situ. Terus lansia, penyandang disabilitas, itu seringkali kelewat. Sumber daya juga jadi masalah ya, kayaknya. Banget. Durasinya aja cuma 2 hari. Singkat banget kan buat materi sepenting ini. Terus anggaran terbatas juga ngaruh kecakupan dan insentif. Insentif. Maksudnya? Di tesis itu dicatat, ada warga yang sampai nanya soal uang transport, pengganti waktu kerja mereka yang hilang buat ikut pelatihan. Ini nunjukin realita ekonomi warga di sana juga. Oh iya, benar juga ya. Terus infrastrukturnya sendiri gimana? Pelang jalur evakuasi udah ada, tapi cukup nggak? Nah, itu masalah lain. Jumlah APAR yang ada di lingkungan itu masih minim banget dibanding kebutuhan realnya. Jalur evakuasi juga pelangnya sih ada, tapi di banyak titik ya tetap aja sempit. Susah kalau pas panik beneran. Berarti ada gap antara teori sama praktek ya? Iya, ada gap antara tahu sama melakukan. Pengetahuan mungkin naik, tapi buat ngubah jadi kebiasaan, jadi budaya sadar bencana sehari-hari, itu tantangan paling berat. Masih aja ada praktik-praktik berisiko yang ditemuin. Terus soal keberlanjutannya gimana? Habis pelatihan selesai, terus apa? Ada tindak lanjut? Nah, ini dia, ini kelemahan lain yang disorot tesisnya. Karena, ya lagi-lagi, anggaran terbatas, nggak ada monitoring atau evaluasi yang sistematis gitu setelah pelatihan. Jadi nggak tahu efektif atau nggak jangka panjangnya. Kurang lebih gitu. Rencana pelatihan lanjutan juga nggak ada. Jadi buat transfer pengetahuan jangka panjang, buat mastiin program ini hidup terus, itu jadi sulit. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, temuan Sukamto ini nunjukin kalau Katana Basnas ini niatnya bagus banget. Dan memang berhasil naikin pengetahuan sama beberapa keterampilan dasar warga Jembatan 5 soal kebakaran. Tapi ya itu tadi, di lapangan, program ini nabrak tembok. Keterbatasan jangkauan, sumber daya minim, kondisi infrastruktur yang belum dukung penuh, dan yang paling rumit, ngubah kesadaran sesaat jadi budaya aman yang benar-benar nempel di komunitas super padat itu. Betul, dan ini ninggalin satu pertanyaan penting ya, mungkin buat Anda renungkan juga, kalau kita lihat semua keterbatasan tadi, pelatihan singkat, jangkauan nggak rata, kondisi sosial ekonomi warga yang juga berat, gimana caranya program komunitas kayak gini bisa benar-benar numbuhin budaya sadar bencana yang berkelanjutan? Iya, bukan cuma tahu teori aja pas habis lokakarya, tapi beneran ngubah perilaku sehari-hari. Apalagi buat mereka yang paling rentan di sudut-sudut kota padat kayak Jembatan 5 ini. Apa ya yang dibutuhin biar kesadaran itu nggak berhenti di sertifikat aja, tapi benar-benar jadi laku, jadi tindakan nyata dalam hidup sehari-hari? Nah, itu bahan renungan buat Anda. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.